Halo para pembelajar ekonomi dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi dengan saya Pak Rizky Oktavianto dalam channel Kelas Merdeka Pak Rizky. Kali ini kita akan membahas topik ekonomi kelas 11 yakni mengenai perdagangan internasional. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan perdagangan internasional, saya ingin mengingatkan kepada kalian semua materi di kelas 10 terkait dengan circular flow diagram. Jadi, dari circular flow diagram itu bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya circular flow diagram itu menunjukkan interaksi baik itu pelaku ekonomi di dalam negeri maupun pelaku ekonomi di luar negeri. Nah, pelaku ekonomi di luar negeri itu yang kita sebut sebagai RTLN atau rumah tangga luar negeri atau biasa disebut sebagai MLN atau masyarakat luar negeri. Nah, kaitannya dengan interaksi dengan masyarakat luar negeri itu bisa interaksi yang terkait dengan pasar input maupun interaksi yang terkait dengan pasar output. Nah, bisa kita lihat kalau interaksi yang terkait dengan pasar input seperti ini. Jadi ketika di dalam negeri itu punya faktor-faktor produksi yang mungkin tidak dimiliki oleh masyarakat luar negeri, maka masyarakat luar negeri itu akan menggunakan faktor produksi dari negeri kita. Mengimpor faktor produksi dari negeri kita. Nah, sebagai balas jasanya maka ada balas jasa gitu, dari faktor produksi yang sudah diberikan kepada masyarakat luar negeri. Nah, begitu juga dengan pasar output di mana rumah tangga produsen di dalam negeri itu akan menghasilkan barang atau jasa yang bisa dinikmati oleh masyarakat luar negeri. Dan masyarakat luar negeri yang menikmati itu maka akan membayar balas jasa. Nah, di situ terdapat kegiatan ekspor dan impor. Ekspor itu berarti mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Kalau impor itu mendatangkan dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, itu adalah gambaran kecil dari perdagangan internasional yang akan kita kaji pada kesempatan hari ini. Nah, selain itu juga perdagangan internasional itu juga didukung oleh teori pertumbuhan ekonomi dari Karl Bucer. Ini yang sudah kita bahas di semester 1 lalu, bahwasanya pertumbuhan ekonomi itu tadinya dimulai dari rumah tangga tertutup, beralih ke rumah tangga kota, berkembang menjadi rumah tangga bangsa, dan berkembang menjadi rumah tangga dunia. Nah, itu semakin kompleks. Jadi yang pada awalnya orang-orang itu hanya berinteraksi dan berdagang dengan lingkungan sekitarnya, kemudian dengan adanya efek dari globalisasi yang menjadikan batas-batas dunia itu menjadi tidak ada batasnya, gitu, maka kemudian berkembang menjadi rumah tangga dunia. Bisa adanya interaksi ekspor dan impor, saling berdagang antara satu negara dengan negara yang lain. Itulah yang dinamakan sebagai perdagangan internasional. Nah, secara definisi perdagangan internasional dapat diartikan sebagai perdagangan transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, yang dimaksud penduduk di sini bisa orang perorangan antara individu dengan individu maupun individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Contohnya adalah misalnya kalian membeli skincare dari Jepang. Kalian adalah orang Indonesia yang membeli skincare dari Jepang. Nah, itu berarti sudah termasuk dalam perdagangan internasional. Contoh lain misalnya, orang-orang yang memiliki usaha kerajinan, kemudian mengekspor hasil kerajinannya kepada negara lain, itu juga termasuk perdagangan internasional. Jadi kegiatan ekspor dan impor, secara sederhana diartikan seperti itu. Nah, kenapa negara-negara itu melakukan perdagangan internasional? Nah, karena adanya beberapa faktor pendorong. Yang pertama adanya perbedaan iklim dan sumber daya alam. Jadi setiap daerah-daerah, setiap negara itu dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa iklim yang berbeda-beda, yang menyebabkan sumber dayanya itu juga berbeda-beda.
Ada negara yang kaya sumber daya A tetapi tidak punya sumber daya B. Ada negara yang punya sumber daya B tapi tidak punya sumber daya A. Maka dari situ mendorong adanya interaksi perdagangan. Interaksi yang saling membutuhkan antara negara satu dengan negara lain. Karena dipicu oleh adanya perbedaan iklim dan perbedaan sumber daya alam. Kemudian penghematan biaya produksi. Sebagai contoh, misalnya di dalam negeri mau memproduksi mesin-mesin untuk industri, atau mungkin memproduksi sepeda motor, industri kendaraan bermotor. Ketika kita memproduksi dengan sumber daya yang kita miliki, itu akan menghasilkan atau menyebabkan biaya produksinya tinggi. Maka lebih hemat apabila kita mengimpor dari negara lain. Nah, itu adalah salah satu faktor perdagangan internasional, yaitu karena negara ingin menghemat biaya produksi. Atau suatu entitas, suatu industri ingin menghemat biaya produksi. Kemudian yang ketiga faktornya adalah pemenuhan kebutuhan nasional. Misalnya di suatu negara itu sedang terjadi kelangkaan beras. Maka kemudian mengimpor dari negara lain yang kaya akan beras. Nah, itu akan memenuhi kebutuhan nasional, kebutuhan stok di masyarakat negara tersebut. Kemudian yang keempat adalah perbedaan penguasaan iptek. Kita tahu bahwasanya negara itu ada yang maju penguasaan ipteknya, ada yang masih berkembang, masih terus belajar mengembangkan iptek. Nah, perbedaan penguasaan iptek dari masing-masing negara itulah yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Ya. Kemudian perbedaan sosial budaya dan selera masyarakat. Jadi, sosial budaya suatu negara itu berbeda, maka hasil budayanya itu akan berbeda. Nah, maka dari situ akan mendorong terjadinya perdagangan internasional antara negara satu dengan negara lain yang saling membutuhkan terkait dengan selera suatu masyarakat. Kemudian yang terakhir, faktor pendorong perdagangan internasional adalah hasrat mendapatkan gains from trade. Gains from trade itu adalah keuntungan dari perdagangan. Jadi orang itu akan melakukan perdagangan itu tujuan utamanya itu adalah mendapatkan keuntungan. Nah, ketika dirasa dengan melakukan perdagangan internasional itu mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan hanya produk itu dijual di dalam negeri, maka itu merupakan pendorong dari perdagangan internasional, yaitu hasrat mendapatkan gains from trade. Kemudian ada berbagai hambatan dari perdagangan internasional. Seperti misalnya perbedaan nilai mata uang. Nah, antara mata uang negara yang satu dengan negara yang lain itu kan berbeda-beda. Ada yang menggunakan rupiah, ya kayak di Indonesia itu pakainya rupiah. Kemudian ada pakainya euro, ada negara yang pakainya dolar. Nah, nilainya itu berbeda-beda. Ada kursnya, itu yang melihat perbedaan nilai mata uang. Nah, itulah yang biasanya menjadi penghambat dari perdagangan internasional. Yang kedua, adanya pemberlakuan kebijakan perdagangan oleh pemerintah. Misalnya adanya kebijakan proteksi, itu yang cenderung melindungi kepentingan dalam negeri. Nah, itu kadangkala bisa menjadi penghambat dari perdagangan internasional. Sebagai contoh, misalnya, pemerintah melakukan kebijakan larangan impor terhadap barang X dari negara Y. Nah, ketika melakukan kebijakan larangan impor, otomatis negara Y tidak bisa berdagang di suatu negara tersebut karena adanya kebijakan larangan impor. Maka terhambatlah niat untuk melakukan perdagangan internasional. Kemudian berikutnya adalah kebijakan lembaga ekonomi internasional atau regional yang mementingkan negara anggota. Jadi dari kebijakan-kebijakan itu kadangkala bisa menghambat perdagangan internasional yang misalnya negara-negara yang bukan anggotanya. Kemudian yang keempat adalah konflik dan peperangan. Misalnya negara itu mengalami konflik, mengalami peperangan, atau situasinya itu yang tidak stabil, maka akan menyebabkan terhambatnya perdagangan internasional. Susah untuk masuk barang-barang itu di negara-negara yang sedang mengalami konflik, atau negara-negara yang sedang tidak stabil, baik itu kondisi keamanannya maupun kondisi perekonomiannya, seperti itu. Itu adalah beberapa hal yang menghambat perdagangan internasional.
Kemudian apa manfaat yang bisa dirasakan oleh negara-negara yang melakukan perdagangan internasional? Yang pertama adalah negara dapat memperoleh barang dan jasa yang tidak dihasilkan di dalam negeri atau yang di dalam negeri itu jumlahnya terbatas. Misalnya, di suatu negara bisa memproduksi smartphone, tetapi hanya bisa jumlahnya terbatas. Maka apa yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah kelangkaan smartphone di suatu negara itu? Ya dengan cara mengimpor, melakukan perdagangan internasional. Kemudian persaingan dalam perdagangan antar negara memicu kemajuan teknologi. Nah, dari perdagangan internasional itu bisa memacu adanya persaingan antar negara supaya berlomba-lomba menghasilkan produk yang terbaik. Ketika negara itu masing-masing berlomba-lomba menghasilkan produk yang terbaik, maka yang terjadi adalah berupaya untuk memajukan teknologi yang ada di dalamnya. Supaya apa? Bisa mendukung terjadinya produksi yang sebaik-baiknya. Kemudian memperluas pasar. Perdagangan internasional itu bisa memperluas pasar. Sebagai contoh, ketika negara Indonesia itu punya kerajinan batik. Misalnya industri-industri batik yang ada di Indonesia itu ketika hanya memasarkan produknya di Indonesia saja, itu keuntungannya tidak akan sebesar ketika bisa mengekspansi, memperluas pasarnya ke negara-negara tetangga atau negara-negara di seluruh dunia. Maka fungsi atau manfaat dari perdagangan internasional salah satunya adalah memperluas pasar. Kemudian meningkatkan penerimaan negara melalui biaya masuk dan biaya keluar. Jadi setiap adanya barang masuk, barang impor yang kita impor dari luar negeri itu pasti dikenakan biaya, dikenakan pajak. Begitu juga dengan barang yang keluar atau barang yang diekspor, maka dikenakan pajak. Nah, pajak itulah yang menjadi salah satu penyumbang dari APBN negara kita. Ya, coba ingat materi kemarin dan kemarinnya lagi terkait dengan APBN dan juga perpajakan. Ya. Pajak itu menjadi salah satu sumber dari penerimaan negara. Kemudian manfaat yang lain adalah mempererat hubungan kerjasama dengan negara lain. Dengan negara itu saling berinteraksi, saling berdagang, itu bisa mempererat hubungan kerjasama, mempererat hubungan diplomasi antara kedua negara. Itu penjelasan terkait dengan pengertian manfaat dan juga faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Sampai jumpa lagi di video berikutnya yang akan membahas terkait dengan teori-teori perdagangan internasional. Saya akhiri sekian dulu, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.